Pemirsa, untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan berkembangnya media sosial, pemerintah mengatakan industri pers harus mampu membangun media massa yang aktual, faktual, dan akuntabel. Saat ini pers didorong dapat bertransformasi dan beradaptasi dengan pesatnya teknologi dan dampak pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, kemajuan teknologi dan digitalisasi telah membuat cakupan pers dan media semakin luas, sehingga industri pers harus mampu membangun media massa yang aktual, faktual, dan akuntabel. Kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis meningkat dengan adanya digitalisasi. Hal itu dapat dilihat dari survei Nielsen 2020, di mana pembaca media online terdapat 6 juta orang, sedangkan media cetak 4,5 juta orang. Sementara dari survei Kemenkominfo memperlihatkan, dominasi media sosial sebagai kanal informasi paling dipercayai masyarakat. Melihat fenomena itu, Joni mengatakan, media dituntut untuk mengubah proses pemberitaan menjadi semakin ringkas dan efisien. Dan saya tentu berharap bahwa pada konvensi hari ini rekan-rekan pers beserta seluruh insan media yang terkait dapat semakin memperkuat komitmen kita bersama, sekaligus ya memperluas peran media dalam membangun media massa yang aktual, tadi disinggung, faktual, dan ya tidak kurang juga harus akuntabel, aktual, faktual, dan akuntabel. Ini penting untuk dilakukan mengingat media adalah akselerator perubahan, sekaligus pilar utama demokrasi. Mewakili Asosiasi Media Cyber Indonesia, sekaligus CEO Berita Satu Media Holding, Antoni Wonsono mengatakan, kondisi media cyber saat ini dipengaruhi oleh pandemi dan disrupsi digital. Di masa pandemi, jumlah penonton media memang meningkat, namun revenue justru menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, edukasi perlu dilakukan yang melibatkan distributor, pengiklan, dan publik. Lalu, pemerintah harus mengambil peran, yakni menjembatani dan memfasilitasi negosiasi yang sehat antara platform dengan media. Sementara itu, Presiden Direktur MNC Corporation Haritano Sudibjo mengatakan kehadiran internet dan disrupsi yang begitu cepat membuat media harus melakukan ekspansi. Hari mengatakan dalam 10 tahun ke depan peran televisi di periklanan akan bergeser ke internet. Yang kita melihat adalah sebetulnya di masa pandemi ini berjalan, penonton kita meningkat sekitar 40%. Tetapi revenue kita juga turun sekitar 50%. Nah, disinilah kita juga melihat bahwa mau tidak mau sudah ada suatu hal yang kita harus lakukan terkait industri media adalah bahwa media adalah produsen konten, tetapi distribusi konten tersebut dikuasai secara keseluruhan atau secara mayoritas paling tidak oleh para platform. Saya ingin ambil kesempatan ini dan menyampaikan bahwa kita bukan mau memusuhkan platform. Kita bukan di sini untuk menjelek-jelekan platform, tetapi kita juga harus mengangkat isu-isu terkait konsekuensi atau dampak dalam distribusi konten kami yang dikuasai oleh platform. Online sangat diuntungkan. Nah, kalau kita lihat distribusi iklan di Indonesia selama pandemi dan pasca pandemi nantinya tentunya. TV mendominasi 72%, internet 20%, sedangkan lain-lainnya sisanya 8%. Jadi kita lihat internet cukup dominan, dan bahkan kalau kita lihat 2-3 tahun ke depan, tahun 2023, internet akan meningkat menjadi 24%. Saya yakin 10 tahun mendatang bisa di atas 50%, karena biaya internet lebih murah. Ya, kemudian juga daya beli juga meningkat, jadi lebih affordable. Bisa di atas 50% dan televisi akan turun. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa 70-80% dari iklan berbasis internet itu didominasi oleh online asing. Tadi Pak Agus Sudibyo juga sudah memberikan gambaran
bagaimana dominannya Google, ya Facebook secara global, ya termasuk Amazon tadi yang 50% lebih. Dampak pandemi dan disrupsi membuat media juga harus berinovasi, bukan hanya mengenai aktivitas sehari-hari, tapi juga cara melihat bisnis dan cara kerja dalam industri media. Nadia Hutagalung, Hanil Rivelino, Berita 1. Kita harus terus